Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita memberikan yang terbaik baginya. Biarlah hadirat Tuhan selalu menjadi kerinduan kita. Biarlah hadirat Tuhan selalu menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Saat ku
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sembah Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Kami menyembah Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Kami mengagungkan Engkau. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami sungguh datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur buat setiap kebaikan, anugerah, dan pemberian-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kepada kami kerinduan yang besar untuk kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami sungguh rindu, kami mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu mencari Tuhan terlebih dahulu dalam setiap kehidupan kami sebelum kami melakukan semua aktivitas-aktivitas yang lain. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami yang sangat sederhana ini. Dan biarlah Tuhan Engkau yang diagungkan, yang ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Pagi ini kami rindu mendengarkan, belajar kebenaran firman-Mu. Apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan hari ini, biarkan Tuhan boleh nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab kita. Kita membuka dari 1 Timotius pasal 2. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kelelahan
dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, kalau kita membaca bahagian ini, kita membaca sebuah nasihat bagaimana kita untuk menaikkan doa permohonan, doa syafaat, ucapan syukur, bukan hanya untuk sesama dikatakan, tetapi juga untuk raja-raja dan semua pemimpin. Saudara, hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemimpin dalam menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan penuh kesalehan. Saudara, ketika kita berbicara pemimpin adalah berbicara orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Pemimpin itu bisa berarti orang-orang di sekitar kita, pemimpin kita, bisa berarti pemimpin daerah kita. Pemimpin kita bisa berarti pemimpin pemerintah kita. Pemimpin bisa berarti pemimpin tempat kita bekerja. Pemimpin dimanapun, termasuk pemimpin gereja. Dan juga termasuk pemimpin dunia. Sudah mungkin kita sepertinya tidak ada kaitannya. Tapi semua itu satu dengan yang lain itu saling keterkaitan, ada kaitannya, ada hubungannya. Betapa orang semakin diberi jabatan yang tinggi, semakin diberi wewenang yang tinggi, itu semakin menentukan. Apapun yang diputuskan, kebijakan-kebijakan yang diberikan, itu dampaknya semakin signifikan. Saudara, sebagai orang Kristen, saudara, kita dinasehati, diperintahkan kalau boleh untuk berdoa bagi mereka. Saudara, memang banyak kadang kita mengkritik pemimpin kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi ayat ini mengingatkan kita bahwa tanggung jawab utama kita adalah berdoa untuk mereka, bukan menghakimi. Dalam konteks berbangsa, berdoa untuk pemimpin kita. Dalam konteks bernegara, bermasyarakat, berdoa untuk pemimpin kita. Dalam konteks bekerja, berdoa untuk pemimpin kita. Dalam konteks umpamanya di gereja, berdoa untuk pemimpin kita. Dalam konteks di rumah tangga, berdoa untuk pemimpin kita. Saudara, bagaimana pemimpin yang adalah manusia, sama seperti saya dan saudara, membutuhkan hikmat, membutuhkan keberanian, membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mereka menjalankan tugas dengan benar. Mungkin ada pemimpin yang benar, tapi ketika memimpin, dia justru terjerumus kepada hal yang salah. Bisa jadi. Ya kan? Karena pemimpin pasti dipengaruhi ada banyak orang-orang di sekelilingnya. Nah, dengan kita berdoa, kita menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa hati mereka ada dalam kendali Tuhan. Nah, saudara, ayat ini juga sebenarnya dalam 1 Timotius 2 ini juga sebenarnya mengingatkan bahwa Allah menghendaki orang lain atau semua orang diselamatkan. Maka kita perlu berdoa buat mereka, memperkenalkan Yesus buat mereka, memperkenalkan Tuhan. Ada beberapa contoh sebetulnya di dalam perjanjian lama, perjanjian lama ya, dan perjanjian baru ini kita bacakan. Saudara, bagaimana mereka memperkenalkan Yesus? Kita lihat bagaimana Musa memperkenalkan Allah kan kepada Firaun. Sayang Firaun tidak percaya kan? Bagaimana Daniel memperkenalkan Allah kepada Raja Nebukadnezar, kepada Darius. Bagaimana Esther memperkenalkan Raja kepada pemimpin politik. Sudah ada banyak contoh sebenarnya. Bagaimana termasuk
Kalau kita berbicara tentang Nehemia, dia memperkenalkan Allah kepada raja. Saudara, kalau kita memperhatikan betapa memperkenalkan raja kepada pemimpin itu sebagai bentuk tindakan juga untuk boleh memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Saudara, pagi hari ini saya sengaja mengajak kita berdoa ini karena ini juga menjadi salah satu pergumulan saya berdoa untuk pemimpin-pemimpin. Kondisi dunia saat ini, kondisi bangsa kita, kondisi dimanapun kita ada dalam institusi. Saudara, kita perlu menopang para pemimpin kita. Saudara, pertanyaannya, apakah selama ini saudara dan saya rutin berdoa untuk pemimpin? Baik, mungkin bagi yang sekolah masih pemimpin di sekolah. Apakah berdoa untuk pemimpin keluarga? Apakah berdoa untuk pemimpin gereja? Apakah berdoa untuk pemimpin pemerintahan? Apakah berdoa untuk pemimpin di kantormu, tempat perusahaanmu? Apakah engkau mendoakan? Apakah sikapmu terhadap pemimpin? Bagaimana? Adakah sikap mereka yang tidak Anda setujui? Apa yang sikap Anda selama ini ketika Anda tidak setuju dengan pemimpin Anda? Apa? Sekali lagi, itu bukan hanya kepada pemerintah. Di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah perusahaan di mana kamu kerja, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Kalau engkau tidak setuju dengan pemimpin, apa yang engkau lakukan? Dan apakah saudara percaya bahwa Tuhan bekerja melalui doa yang mengubah pemimpin bukan sesuai dengan kehendak-Mu, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan Allah? Saudara, mari pagi hari ini kita boleh berdoa bersama-sama untuk pemimpin kita. Kiranya ketika kita datang kepada Tuhan, hanya di dalam Tuhanlah kita semua boleh memperoleh hikmat. Mari kita datang kepada Dia. Kasih Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini dengan hati yang penuh syukur. Karena Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kami berdoa pada pagi hari ini bagi para pemimpin kami. Baik di rumah, pemimpin keluarga kami. Baik di sekolah, baik di kantor, baik di gereja, maupun pemimpin pemerintah kami, bahkan pemimpin dunia. Tuhan, berikanlah hikmat, kekuatan, dan kerendahan hati kepada mereka agar mereka memimpin dengan bijaksana dan adil. Lindungilah mereka dari godaan kekuasaan yang merusak, dan tuntunlah hati mereka untuk mengenal kebenaran-Mu. Kiranya melalui hidup mereka, nama-Mu dipermuliakan, dan kami dapat hidup dalam damai dan sejahtera. Ajari kami untuk setia mendoakan mereka, mengasihi mereka para pemimpin kami, dan percaya bahwa Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kepemimpinan mereka, dimanapun mereka memimpin, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah tempat kami bekerja, di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada, di tengah-tengah sekolah di mana kami pendidikan, dan bahkan di tengah-tengah negara, pemerintah di mana kami tinggal, dan juga pemimpin dunia ini. Dalam nama Yesus. Yesus, dalam nama-Mu
surga, kami sungguh datang kepadamu pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh membaca kebenaran firman yang memerintahkan kami untuk kami boleh berdoa bagi para pemimpin kami. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh dengan setia untuk terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami dalam berbagai tingkatan yang ada. Bahkan ajar kami untuk terus berdoa untuk pemimpin di tengah-tengah keluarga kami, untuk pemimpin di tengah-tengah di tempat kami bekerja. Jadikan kami terus orang-orang yang mendukung, mendoakan mereka di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kebijakan-kebijakan diambilnya. Berkati juga pimpin kami untuk kami boleh setia berdoa buat para pemimpin pemerintah bangsa bahkan dunia ini. Tuhan, karena mereka lah yang Tuhan pakai untuk Tuhan berkarya, bekerja di tengah-tengah kepemimpinan mereka yang memberikan dampak. Karena kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sejarah kehidupan kami. Dan siapapun pemimpin bagaimana caranya, Tuhan, kami percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan, Engkau juga yang menolong buat setiap pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang bisa juga dipimpin. Sehingga kami sekali waktu ketika Tuhan beri kesempatan, kami pun bisa memimpin. Ajari kami untuk kami juga menghargai para pemimpin, supaya kami juga bisa menjadi pemimpin yang baik. Tuhan, terima kasih pagi ini. Kami juga mau berdoa bersama-sama untuk hari ini. Kami berdoa untuk setiap tindakan-tindakan kasih yang nyata dalam kehidupan kami. Bila melalui tindakan-tindakan kasih itu juga kami memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di sekeliling kami, bahkan termasuk kepada para pemimpin kami yang belum mengenal Kristus. Tuhan, dunia ini semakin begitu banyak pergumulan, banyak tantangan, dan kami sungguh-sungguh Tuhan semakin cemas, semakin khawatir, dan kami rindu kami boleh mempercayakan setiap pemimpin-pemimpin kami yang mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat menentukan kehidupan orang banyak, supaya Engkau yang pegang kendali buatnya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan kasih kami, mulai dari setiap apa yang ada pada kami Tuhan. Beri kepada kami kemurahan hati, sehingga kami boleh dan mudah peka terhadap apa yang dialami oleh orang lain. Dan kami boleh menjadi orang murah hati untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan diakonia, untuk pelayanan-pelayanan apa yang kami bisa berikan Tuhan. Biarlah melalui pelayanan kasih ini ada banyak orang semakin boleh mengenal Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan Tuhan kasih terhadap orang-orang lain, baik kepada orang-orang yang tidak mampu, baik kepada orang-orang yang ada dalam ketergantungan, rehabilitasi, mereka yang ada di panti asuhan, panti jompo, di pusat-pusat rehabilitasi, dan ada banyak orang-orang Tuhan juga yang melayani. Tuhan, Kau pakai supaya melalui pelayanan ini mereka bukan hanya sekedar melihat pelayanan ini, tetapi mereka boleh melihat kasih Kristus yang nyata. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan dilakukan di lembaga-lembaga permasyarakatan. Tuhan, Kau juga yang menolong supaya semua melalui kebenaran firman disampaikan, Tuhan boleh memberikan dampak kepada Tuhan mereka yang dilayani. Dan kami juga rindu Tuhan, kami boleh memperlihatkan kasih kemurahan hati kami kepada orang-orang di sekeliling, di dalam lingkungan kami, di tengah-tengah di mana kami ada. Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, Kau juga menolong kami semuanya. Kami juga berdoa pagi hari ini untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, terus kami bawa ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkaulah sumber kesembuhan. Engkaulah yang bisa memberikan kepada kami pemulihan sejati Tuhan. Berkatilah buat setiap upaya-upaya medis dilakukan. Berkatilah buat setiap apapun yang dikendala, supaya saudara-saudara kami boleh di tengah-tengah kesakitan boleh dirawat dengan baik, boleh mengalami proses pemulihan dengan baik. Tuhan, senantiasa kuatkan, teguhkan, dan biarlah semakin kami boleh percaya dan berharap kepadamu. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan untuk sakit-sakit yang jangka panjang. Kami juga berdoa Tuhan, supaya Engkau juga yang terus meneguhkan mereka, membuat pemulihan mereka berangsur-angsur mengalami kesembuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang memiliki kelemahan-kelemahan secara fisik,
yang sangat sensitif dengan berbagai keadaan. Tuhan tolong supaya juga kami boleh mengalami pemulihan daripada Engkau. Pagi ini kami juga mau menyerahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan, buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan-pergumulan dalam masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah di dalam relasi, masalah dalam membimbing anak-anak, masalah dalam keadaan apapun Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang curut campur tangan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang karena beberapa hari ini hujan begitu lebat, mereka terkena banjir. Tuhan, dalam kondisi banjir, Tuhan biarlah tetap kami boleh tetap dalam keadaan sehat. Kami tetap bisa dalam keadaan sukacita. Dan kami berdoa agar Tuhan hujan ini tidak berkepanjangan, sehingga semakin banyak orang mengalami banjir Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan, pemerintah kami juga boleh memperhatikan lingkungan, memperhatikan untuk setiap drainase yang ada, sehingga tempat kami, lingkungan kami menjadi tempat yang tidak mudah banjir. Tuhan, kami berdoa supaya kebijakan-kebijakan pemerintah juga memikirkan tentang keberadaan warganya, sehingga kami semua bisa hidup dengan baik, dengan nyaman, dengan sehat. Tuhan, berkati, jauhkan dari sakit penyakit dalam musim hujan ini. Jauhkan dari kami juga, Tuhan, masalah-masalah yang ada. Biarlah melalui banjir ini juga kami tetap terhindar dari bencana yang lebih dalam lagi. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang turut bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong, yang memimpin kami, dan kami rindu kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Biarlah melalui kehidupan kami, Kristus kami perkenalkan dimanapun kami ada. Di dalam nama-Mu kami berdoa, dan kami sungguh mengucapkan syukur. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk dimanapun kita boleh menjadi orang-orang setia, berdoa untuk orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita dengan berbagai tingkatannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.